Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Jumat, tanggal 15 Maret tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market kembali turun. Wah, ini gimana Pak? Kok naik turun? Ya market kan memang gitu ya. Tapi saya lihat sesuatu di sini bahwa 2 hari ini berada di dalam candle ini. Jadi ini Kamis, Rabu itu berada di dalam candle Selasa. Ya, sebelum lebih lanjut kita review di time frame yang lebih rendah. Nah, ini ya time frame-nya. Kalau di 4 jam memang tidak terlihat ya ininya inset bar-nya ya. Tapi kita lihat ada sesuatu di sini. Di mana puncak-puncaknya semakin rendah, tetapi dasarnya nih terbatasi di sini. Ya, ada pola lagi. Kemudian kita lihat 1 jam. Nah, 1 jam mungkin lebih enak ngelihatnya polanya ya. Ada bottom di sini, kemudian ada top yang semakin rendah. Oh ya, tiba-tiba saya ingat ada reel yang nyandain orang bikin analisa dengan garis-garis. Dia bilang seperti anak TK juga garis-garis. Tapi ternyata reelnya sampai situ aja gitu loh. Terus maunya apa? Dan begitu saya lihat ternyata dia memang hater sih orangnya. Ada beberapa analis market yang dia candain. Dan ternyata nggak cuma analis market aja, banyak hal. Oh, itu hater will be hate. Ya, mungkin Anda punya analisa lain, tapi ya monggo. Jadi di sini saya tampilkan beberapa cara untuk analisa. Nah, untuk klasiknya ini tarik garisnya. Nah, kalau ada yang mudah, kenapa pilih yang sulit ya? Gampangnya kan gitu ya. Paling mudah kan tarik garis. Ini memang ada ini ya, istilahnya ada garis-garis batas seperti ini. Saya buat. Kalau di sini kan terlihat nih, high-nya makin lama makin rendah, tapi bottom-nya tetap. Kalau tarik mundur lagi, bottom-nya juga ngikutin ini sebenarnya. Jadi ini kalau saya tarik mundur, yang ngikutin ini sebenarnya. Iya kan? Jadi memang ada batas di situ. Apakah bisa dijebol? Ya nggak ada yang nggak mungkin sih. Kita lihat di sini kondisinya netral. Kemudian di 4 jam, tadi 1 jam netral, di 4 jam oversold. Dan di 1 hari netral menghadap ke bawah. Jadi ya mungkin saja sih ini turun. Kita balik ke sini. Saya perpanjang. Apa yang Anda lihat? Ya, ini kompresi. Tadinya saya hanya berpikir inside bar, ternyata ini kompresi. Jika ada kompresi seperti ini, penekanan gitu, ini kayak corong, makin lama makin kecil. Lihat ini dari candle ini, candle Jumat bahkan ya, itu kayak corong. Saya tidak mengatakan ini inside bar Jumat karena hari Rabu itu sempat ada low di bawah low hari Jumat. Nah, ini sudah Jumat lagi. Apakah dia akan menembus dasar jadi seperti ini, atau justru dia akan tembus ke atas? Nah, ini pertanyaan klasik dari trading ya, naik atau turun. Dan lagi-lagi banyak hater bilang intinya kalau nggak naik ya turun. Ya memang gerakannya seperti itu, nggak usah bersikap tit. Oke, kita lihat dulu untuk kalender ekonomi hari ini. Jam 19.30 ada New York Empire State Manufacturing Index. Ini adalah tingkat manufacturing dari negara bagian New York. Kok New York saja Pak? Iya, ini indikatornya karena manufacturing sebagian besar berpusat di New York. Manufacturing yang tidak berada di New York ya, cuma pusatnya di New York. Kita tahu Big Apple, istilah untuk New York, sebuah pulau itu nggak gede. Sedangkan industri lebih banyak kayak di Detroit atau apa. Cuma untuk indeksnya itu munculnya di New York karena pusatnya sebagian besar di New York. Jadi diperkirakan makin turun dari minus 2,4
menjadi minus 7. Ini buruk untuk ekonomi, biasanya baik untuk emas. Biasanya, karena ini justru mengkhawatirkan jangan-jangan The Fed tidak jadi menurunkan suku bunga gitu ya. Dan artinya itu justru buruk untuk emas. Kemudian jam 21 ada Michigan Consumer Sentiment diperkirakan tetap 76,9. Nah, ini beda ya, artinya gini. Ada sedikit pandangan yang mau saya sampaikan. Angka konsensus atau perkiraan ini itu menjadi patokan dan ini yang sudah diantisipasi oleh para trader. Nah, contohnya di jam 19.30 dia minus buruk. Tapi nanti kalau ternyata nilainya minus juga, tapi di bawah patokan, di bawah perkiraan minus 7 misalnya jadi minus 4, maka itu justru sikapnya positif gitu. Walaupun ya kurang memang negatif untuk ekonomi, cuma antisipasinya kan tadinya sudah berlebihan, maka itu akan bereaksi sebaliknya. Demikian juga yang Michigan Consumer Sentiment diperkirakan tetap kalau ternyata sentimennya lebih bagus ya, dia naik. Nah, balik ke market. Ya ini memang kondisi yang membagongkan ya. Kita lihat dulu seperti ini. Nah, kondisi seperti ini apa yang akan terjadi secara umum nih? Kita ngeliat jangka panjang jadinya. Sekali lagi, ini big trendnya adalah uptrend. Tapi sekali lagi ya, untuk naik diperlukan turun dulu agar bisa naik lagi. Nah, apakah ini untuk turun dulu? Ya, bisa jadi ini untuk turun dulu. Jadi memang ada peluang hari ini turun dengan support 1 ada di 2145, support 2 ada di 2128 dan support 3 ada di 2114. Sedangkan resisten untuk resisten 1 ada di 2185, resisten 2 ada di 2200 dan resisten 3 ada di 2215. Bisa jadi dia akan menembus kompresi ini. Jadi jika naik, ini kan peluang naik turunnya hampir dibilang 50-50 ya. Jika dia naik, maka saya pikir dia tidak akan lebih dari 2190. Sedangkan jika turun, dia kemungkinan tidak akan lebih dari 2140 lah maksimal kayaknya ya, atau 45 ini. Terus hari ini bagaimana? Pada kondisi seperti ini, ya memang lebih disarankan untuk trading jangka pendek. Kenapa? Ya ini memang krusial banget. Bisa jadi dugaan saya salah ya. Bisa jadi ini memang sudah puncaknya, waktunya turun. Tapi ya saya masih prediksi naik sih. Bisa jadi ini hanya busur, hanya ancang-ancang untuk melepas target ke atas. Tapi kalau dilihat di sini ini bisa menjadi Elliott wave yang bagus, di mana ada fase 1 kemudian turun. Ya walaupun ini lebih rendah daripada yang di sini ya, seharusnya dari sini. Kemudian ini memanjang, kemudian koreksi. Nah bisa jadi nih, jadi kondisinya seperti ini. Bisa jadi ini akan membuat seperti ini, turun 50% atau mungkin hanya 38,2%, kemudian naik lagi membentuk high baru. Nah, perkiraannya bisa jadi seperti ini. Jadi peluang naiknya seperti itu. Jadi tricky banget ini memang marketnya. Jadi sekali lagi kita lagi diganggu psikologi tradingnya. Jadi harap sabar ya. Dan sekali lagi saya masih sarankan untuk tradingnya itu jangka pendek dulu. Mengingat ini memang lagi penuh gocekan ini. Gocek, bukan gocek pegangan ya, tapi gocek itu loh kalau orang main bola itu loh. Orang main bola kan mau ke gawang, goal itu kan tujuan ya. Mau ke gawang itu kan nggak lurus ya. Kecuali kayak Beckham gitu dari tengah dia bisa langsung tembak, langsung masuk goal gitu. Tapi kan biasanya nih serangan itu kan ada goceknya ya, kanan kiri baru crossing sundul goal. Yang umum kan seperti itu. Nah, bisa jadi market sedang seperti itu. Yang jelas untuk penurunannya prediksi saya itu sebenarnya nanti di
tanggal 20 ya. Jadi minggu depan karena ada pengumuman dari The Fed tentang tingkat suku bunga. Jadi saya lebih lihat, ini saya hilangkan dulu. Saya lebih lihat ini nanti akan cenderung sideways. Saya dekatkan ya. Ini akan cenderung sideways dengan batas bawah ini di sekitar ini ya, di sekitar 50-an lah. Sekitar 50-an dan batas atasnya di sini, di high ini ya. Dan saya rasa mungkin tembus. Walaupun mungkin digocek dulu. Walaupun mungkin diseret ke bawah dulu. Bikin orang-orang FOMO melakukan sell baru naik. Nah, itu memang permainan dari big player ya. Karena dia untuk buy perlu orang nge-sell. Jadi seperti biasa nih. Ya, ada yang bilang sebagus apapun analisa, kalau dananya kurang, ya hancur. Ya iyalah, namanya trading kan, ini kan bisnis dana ya. Tapi saya ingatkan juga, sebagus apapun dana Anda, kalau tradingnya ngawur, ya pasti hancur. Intinya keseimbangan lah antara kekuatan dana dan planning Anda. Bagaimana Anda menentukan entry dan bagaimana menentukan exit serta money managementnya. Jadi itu yang maksud dari peringatan saya setiap hari bahwa bijaklah dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.